Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju jirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doamu. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Saudaraku, beberapa waktu ini kita digemparkan dengan sebuah ramalan, yaitu yang diramalkan oleh seorang peramal gempa yang terjadi di Turki. Nah, dia meramalkan bahwa gempa akan terjadi di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar akan ada gempa besar yang terjadi di Indonesia? Nah, peramal ini bernama Frank Hugerbert. Dalam laman resminya, ia bekerja di SSGEOS, Solar System Geometry Survey. Ini adalah lembaga penelitian yang memantau pengaruh posisi geometri benda langit terhadap aktivitas seismik. Nah, dia terkenal di seluruh dunia setelah pada tanggal 3 Februari tahun 2023 memprediksi gempa bumi dahsyat yang terjadi di Turki. Dan 3 hari kemudian gempa dengan magnitudo 7,8 skala Richter pada 6 Februari menewaskan sekitar 50.000 orang. Dan kini dia melakukan prediksi besar yang akan melanda dunia. Nah, tentunya ada tanggal yang ditentukan. Tanggal 3 sampai dengan 4 Maret sudah lewat. Dan atau tanggal 6 sampai 7 Maret yang akan datang. Yang membentang ribuan kilometer dari semenanjung Kamchatka dan ke Pulau Kuril di timur jauh Rusia sampai dengan Filipina, Sulawesi, Halmahera, mungkin Laut Banda, Indonesia, ujar ilmuwan ini. Saudaraku, ilmuwan ini mengatakan saya tidak melebih-lebihkan. Saya tidak berusaha menciptakan ketakutan. Ini adalah peringatan. Sebagai umat beriman, sebagai umat Katolik, apakah kita bisa percaya dengan prediksi seismolog Belanda ini? Sebuah pertanyaan buat Anda dan saya, saudaraku. Nah, saudaraku, gereja Katolik mengajarkan penelitian metodis di seluruh cabang ilmu pengetahuan asal dilakukan dengan cara yang benar-benar ilmiah dan tidak mengesampingkan hukum moral, tidak akan pernah bertentangan dengan iman. Karena hal-hal dunia dan hal-hal iman berasal dari Tuhan yang sama. Saudaraku, gereja Katolik tidak pernah menolak ilmu pengetahuan, tetapi bukan semua yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan harus diterima. Karena metode yang dipakai oleh Frank Hugerbert diragukan oleh ilmuwan lain. Karena saudaraku, karena prediksi berdasarkan benda langit. Kepala Cabang Kamchatka dari Badan Survei Geofisika Rusia, Daniel Cheprov, mempertanyakan prediksi Hugerbert dan menyatakan itu sebagai prediksi yang amatir. Hugerbert menghubungkan antara pergerakan planet di tata surya dan aktivitas seismik di bumi. Itu adalah sebuah pemikiran yang sangat lemah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukti dari banyaknya prediksi yang dia kemukakan dengan metode ini dan yang terjadi adalah meleset. Nah, saudaraku, Menurut Susan Hawks dari Survei Geologi Amerika Serikat, ramalan gempa Turki yang Hugenberg kemukakan adalah sebuah kebetulan. Dan menurut Susan Hawks, tidak ada ilmuwan yang pernah dapat memprediksi gempa besar.
Jadi, kesimpulan menurut ilmuwan, prediksi akan terjadinya gempa besar di Indonesia tidak bisa dipercaya. Karena tidak ada ilmuwan yang dapat memprediksi gempa yang akan terjadi dalam jangka waktu lama. Jadi, sekalipun Gereja Katolik tidak menolak apa yang disampaikan oleh ilmuwan, di mana menurut Paus Leo ke-13 yang hidup pada 1810 sampai dengan 1903, di mana dia mengatakan gereja dan para pastornya tidak menentang ilmu pengetahuan yang sejati dan solid, entah itu ilmu pengetahuan manusiawi ataupun ilahi, tetapi bahwa mereka merangkul, mendorongnya, dan memajukannya dengan dedikasi sepenuh mungkin. Saudaraku, Paus Pius ke-12 juga mengatakan demikian. Ilmu pengetahuan sejati menekankan Allah dalam derajat yang terus bertambah, seperti seakan-akan Allah sedang menanti di belakang setiap pintu yang dibukakan oleh pengetahuan. Nah, ini yang dikatakan oleh para paus. Tetapi apa yang disampaikan Hogenberg tidak bisa dipercaya. Sebagai umat beriman, kita juga tidak perlu takut dan mendengar kabar-kabar yang menakut-nakuti kita ini. Kita harus tetap tenang dan percaya dan pada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun gempa dahsyat terjadi, kita harus tetap yakin akan janji pemeliharaan Tuhan yang tidak akan pernah beranjak daripada Anda dan saudaraku. Di dalam Yesaya 54 ayat 10 dikatakan demikian, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Inilah janji Tuhan yang harus kita percaya. Kalau Tuhan yang berjanji, maka Dia akan menepatinya. Dan kita yang percaya pada janji Tuhan akan tetap tenang menghadapi apapun yang terjadi. Nanti kita tidak akan diombang-ambing oleh kabar buruk apapun. Nah, kabar gempa ini jangan mempengaruhi kita. Apalagi kata para ahli, kabar ini tidak akan bisa dipercaya karena prediksi gempa Turki hanya sebuah kebetulan. Jangan kita melupakan semua prediksi yang meleset yang dikemukakan oleh Hogenberg, dan hanya karena ada satu prediksi yang benar, kita menjadi percaya. Saudaraku, kita tidak perlu membiarkan ketenangan hati kita yang akan digoyahkan oleh kabar-kabar yang tidak bisa dipercaya. Demikian saudaraku, apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa terberkati oleh video ini, Anda silakan subscribe, bagikan kepada orang lain, dan Anda boleh silakan komen di bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Bye-bye.